Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita akan belajar tentang plankton serta komunitas plankton. Nah, sebelum kita masuk tentang plankton itu sendiri, di sini saya akan memaparkan tentang food chain atau rantai makanan. Nah, di sini ada gambar segitiga terbalik ya di pojok kiri, bahwa di mana di sini fitoplankton adalah berperan sebagai produsen gitu ya. Kemudian ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, produsen ini tanaman dan fitoplankton. Ada, kita lihat di gambarnya sekarang, ada fitoplankton, berarti dia mendapatkan cahaya, sumber cahaya. Kemudian fitoplankton nanti akan dimakan oleh jenis zooplankton. Di sini ada fito kan berarti tanaman, dia dimakan oleh zooplankton. Nah, ini kan berarti pemakan tanaman atau herbivora. Nah, kemudian nanti zooplankton akan dimakan oleh jenis ikan-ikan yang kecil. Ikan-ikan yang kecil dimakan oleh ikan yang lebih besar sampai ke ikan yang paling besar seperti hiu ya. Itu adalah tingkatan energinya. Nah, untuk yang segitiga terbalik ini berarti kan produsen dimakan oleh konsumen 1 sebagai herbivora. Kemudian herbivora akan dimakan oleh karnivora. Karnivora dimakan oleh ikan lainnya yang ukurannya lebih besar. Makanya kenapa ini berupa segitiga terbalik. Berarti apa? Proporsi produsen ini harus sangat banyak. Harus bisa menyediakan banyak makanan untuk herbivora. Herbivora harus juga lebih banyak daripada karnivora 1. Sehingga unsur keseimbangan perairan itu akan tetap terjaga. Coba dibayangkan kalau misalkan yang konsumen 3 ini, misalnya ikan makarel ya, jumlah ikan makarel jauh lebih banyak daripada small fish. Nah, berarti kan nanti membludaknya ikan makarel di sini, sementara sumber makanannya lebih sedikit, otomatis ya jumlahnya akan berkurang signifikan ya. Nah, berarti kan makarel nanti small fish-nya ini akan hilang. Nah, kenapa sih ada spesies-spesies yang hilang di perairan? Salah satunya adalah seperti itu. Dia tidak ada keseimbangan di perairannya. Saya lanjutkan, Oke. Welcome to Forest in the Sea. Jadi plankton itu apa sih? Plankton itu adalah hewan yang ukurannya tidak tampak. Makhluk hidup, tumbuhan juga bisa. Jadi tumbuhan dan hewan yang berukuran sangat mikroskopis sehingga dia tidak tampak di perairan. Nah, kalau misalnya di daratan itu kita memiliki hutan, nah kalau di laut itu kita memiliki plankton sebagai hutan yang ada di lautan. Ukurannya sangat kecil, tapi dia ada pada seluruh kolom perairan. Nah, ini ada beberapa zona ya. Zonasi plankton ada zona fotik, zona pelagis, dan zona bentik. Zona fotik ini berarti apa? Zona yang terkena cahaya. Zona pelagis ini yang sampai 200 meter ya, 200 meter, dan dia masih terkena zona cahaya. Dan juga zona bentik. Zona bentik adalah zona dasar perairan. Makanya kalau mikro atau organisme yang ada di daerah zona bentik ini disebutnya bentos, hewan-hewan atau makhluk-makhluk bentos. Nah, berdasarkan asal katanya, plankton itu berasal dari kata drifter. Drifter itu artinya berenang terapung terbawa arus. Nah, jadi kalau ada hewan-hewan atau tanaman yang dia dapat berenang terapung-apung, gitu ya, mau dia ukurannya kecil ataupun besar dan dia terbawa arus, artinya dia tidak bisa bergerak sesuai dengan keinginannya, itu dikenal sebagai plankton. Nah, plankton ini terdiri dari jenis tanaman atau fitoplankton dan hewan zooplankton. Umumnya dia berukuran mikroskopis, meskipun ada yang
makroskopisnya pun ya sekedar bisa terlihat gitu ya. Dan dia bergerak secara pasif, jelas karena dia terbawa oleh arus. Nah, seperti yang slide tadi saya jelaskan sebelumnya, karena ukuran yang sangat kecil dan dia melimpah ruah di hampir seluruh kolom perairan, maka plankton ini dikenal sebagai hutan yang tak tampak di lautan. Di sini ada klasifikasi plankton berdasarkan ukuran. Ya, ada plankton yang ukurannya kurang dari 3 mikrometer. Itu contohnya adalah bakteri bebas ya. Bakteri ukurannya sangat kecil. Ada yang disebut dengan nanoplankton 2-2 mikrometer adalah kelas diatom. Diatom ini dia uniseluler ya. Dinding selnya terutama dari silika, biasanya digunakan sebagai pakan ikan. Kemudian ada mikroplankton ukurannya 20-200 mikrometer. Umumnya keseluruhan fitoplankton berada pada jenis ini, mikroplankton. Kemudian ada foraminifera. Nah, foraminifera ini adalah jenis fitoplankton yang fosil ya. Dia bersifat fosil, bebatuan dengan dinding kalsium, yang memiliki dinding kalsium karbonat. Kemudian dia hidupnya di pasir atau menempel di alga atau batu, ini foraminifera. Kemudian ada kelas ciliata ya, cilia, berarti apa? Dia punya rambut getar, bergeraknya dengan cilia. Contohnya apa sih? Paramecium, ya mungkin waktu SMA pernah dengar paramecium. Kemudian ada kelas rotifera. Nah, rotifera ini adalah hewan yang berputar, jadi pergerakannya dia mencari makan itu ada antenanya yang akan berputar. Ini juga biasanya digunakan sebagai pakan ikan. Kemudian ada kopepot. Nah, kopepot ini adalah udang-udangan renik. Artemia itu juga bisa masuk ke kopepot. Cladoceran juga sama, ini udang-udangan renik. Kemudian kalau itu adalah jenis mesoplankton ya, ukurannya sampai 2 mm. Ya 2 mm bisa dibayangkan ya, 2 mm kan berarti sangat kecil sekali. Kemudian ada makroplankton, yaitu jenis pteropod. Pteropod itu contohnya adalah keong dan siput. Kemudian ada kopepod dan chaetognatha. Nah, kalau chaetognatha ini adalah kelas-kelas cacing. Kemudian ada mikronekton. Nah, ini ada mikronekton. Ukurannya 20-200 mm. Contohnya adalah cephalopoda dan eopasit. Eopasit itu contohnya adalah krill. Kalau yang ingat video saya waktu semester kemarin, ada udang-udangan kecil yang bisa membersihkan di daerah terumbu karang itu ya. Ya, yang sampai dicoba ada penyelam yang memberikan jarinya terus nanti dibersihkan. Nah, itu namanya krill. Krill itu contoh dari eopasit. Ukurannya sudah terlihat ya oleh mata biasa, itu 20-200 mm. Berarti sekitar 2 cm. Ada lagi megaloplankton. Nah, ini ukurannya lebih dari 2 cm. Contohnya adalah Scyphozoa. Scyphozoa itu jenis larvanya ubur-ubur itu. Nah, berdasarkan ukuran pula ini, dan berdasarkan daur hidup ini lebih tepatnya, terbagi menjadi 2, yaitu ada holoplankton dan meroplankton. Bedanya apa tuh? Untuk holo, dia seluruh daur hidupnya berupa planktonik. Jadi selama hidup dia bersifat planktonik, berenang-renang terbawa di perairan. Sementara kalau untuk meroplankton, dia hanya sebagian daur hidupnya planktonik. Biasanya di fase awal kehidupannya itu dia bersifat planktonik. Kemudian setelah dia sudah tumbuh menjadi larva dan dewasa, umumnya meroplankton ini akan berubah menjadi bentik misalnya. Itu seperti itu. Sebagai contoh adalah terumbu karang.
Nah, ini ada terumbu karang. Terumbu karang itu secara umum jadi dua, ada terumbu karang keras dan terumbu karang lunak. Nah, ini contoh dari terumbu karang lunak yang warnanya bermacam-macam. Jadi terumbu karang ini pada saat dia fase setelah bertelur ya, kemudian bereproduksi itu ya, zigot itu nanti akan membentuk terumbu karang. Nah, ini pada fase free swimming larvanya ini dia melayang dalam bentuk planktonik. Tuh, itu salah satu contohnya. Karena yang dilihat apa ya, dia karakteristiknya dia berenang-renang gitu, mengikuti arus. Jadi kalau berdasarkan ukuran maupun daur hidup, jenis-jenis plankton itu sangat banyak sekali gitu, karena sangat umum untuk penggolongannya dan klasifikasiannya. Nah, kita masuk ke materi tentang fitoplankton. Jadi, fitoplankton ini sama seperti tanaman, dia mendapatkan energi dari matahari. Jadi sebenarnya kalau tanaman itu menyumbangkan oksigen itu sekitar 20% saja loh. Gitu ya. Apalagi sekarang sudah banyak pemotongan pohon-pohon di mana-mana. Nah, tapi kok oksigen yang kita hirup ini kok masih tetap banyak ya? Nah, ini terutama adalah dari fitoplankton, menyumbang jauh lebih besar daripada pepohonan. Begitu. Jadi selama ada air di situ, sumber air, itu fitoplankton akan tetap menyediakan suplai oksigen bagi kehidupan yang ada di bumi ini. Sehingga sangat banyak fitoplankton yang ada di laut. Tidak perlu ada di laut ya, di daratan, di sekitar kita selama ada air juga banyak fitoplankton ini memberikan suplai oksigen yang lebih tinggi daripada tanaman. Nah, fitoplankton ini bisa dilihat juga di Google Earth. Ini contohnya ketika malam hari ya, ada jenis fitoplankton yang blooming Noctiluca scintillans ya namanya, saya pernah menjelaskan sekilas. Ada plankton yang nanti warnanya jadi terang biru-biru. Lah, ini bisa dilihat dari angkasa. Lanjut ya. Jadi fitoplankton namanya dia jenis tanaman. Tanaman otomatis dia bertanggung jawab pada proses fotosintesis. Nah, kalau yang kemarin kita sudah belajar sedikit, fotosintesis itu apa? Butuhnya karbon dioksida, kemudian air, ditambah cahaya matahari dan nutrisi. Nah, ini yang penting ya, ada nutrisi. Kemudian akan menghasilkan energi dalam bentuk apa ini ayo? Karbohidrat ya. CH2O kan karbohidrat. Ditambah oksigen. Nah, dia menghasilkan, kalau tadi tanaman itu menghasilkan 20% saja, kalau pohon, fitoplankton itu menghasilkan 80% oksigen bumi dan 75-80% bahan organik. Nah, kenapa sih fitoplankton harus hidup pada area fotik? Area fotik itu apa? Cahaya matahari. Ya. Kenapa fitoplankton hanya bisa hidup pada area yang ada cahaya mataharinya? Nah, karena ini. Bisa dilihat di sini ya, ini ada gambar grafik tentang produksi oksigen untuk berfotosintesis. Ini ditunjukkan pada gambar yang ada garis-garisnya ini ya. Konsumsi atau digunakan untuk respirasi ini warnanya biru biasa tanpa ada garis-garis. Nah, ini ada zona. Di sini ada mulai penurunan kedalaman ya. Ini adalah zona mixing atau zona pencampuran. Sini yang ada upwelling. Itu adalah di sini. Kemudian ada critical depth, berarti sudah ada kedalaman yang signifikan turunnya. Nah, ini sampai ke tidak ada blooming sama sekali. Sini ada fotosintesis. Nah, jadi fotosintesis itu hanya akan terjadi di daerah zona yang fotik, zona yang ada cahaya. Paling akhir ya ini zona kedalaman, tapi dia zona yang mixing ya. Nah, ketika ada zona mixing di sini dia masih ada, begitu ada penurunan kedalaman secara signifikan, kan berarti tidak ada cahaya matahari ya.
sudah tidak ada cahaya matahari, maka produksi oksigen atau jumlahnya fitoplankton juga akan menurun drastis di sini. Begitu, justru di sini yang tinggi itu adalah ketika semakin dalam lautan, yang semakin tinggi adalah kandungan karbon dioksidanya. Begitu. Nah, jadi makanya fitoplankton itu dia sangat membutuhkan cahaya matahari. Sini juga bisa dilihat ya, apabila jumlah dari fitoplanktonnya, ya ini kan jumlah dari fitoplankton ini, dia lebih tinggi daripada total respirasi, nah lebih tinggi daripada hewan-hewan yang oksigen yang digunakan untuk berespirasi, maka terjadi blooming. Gitu. Jadi kenapa sih ada blooming fitoplankton, kenapa ada membludaknya fitoplankton di suatu perairan sehingga nanti perairannya warnanya jadi biru atau warna hijau, karena ini kebutuhan untuk respirasinya dia lebih sedikit gitu. Jadi misalnya ikannya lebih sedikit tapi fitoplanktonnya terlalu banyak, ya sudah nanti akan terjadi blooming di satu perairan. Itu adalah konsepnya. Lanjut nggih. Nah, jadi apa? Fitoplankton selain dari cahaya matahari, dia juga membutuhkan nutrien atau nutrisi. Nutrisi utamanya apa ini? N dan P. N itu apa? Nitrogen, P itu fosfor. Nah, kalau di air laut itu bentuknya adalah nitrat dan fosfat. Nah, itu makanya kalau misalnya kebutuhan pakan, pelet, atau pupuk itu pasti nanti yang mengandung nitrat dan fosfatnya nanti ada berapa perbandingannya. Kalau untuk di laut itu kebutuhan fitoplankton terutama adalah perbandingannya 1:0,1. Nah, jadi ketika fitoplanktonnya ada, cahaya mataharinya ada, suplai nutriennya ada, maka ya fitoplanktonnya bisa hidup. Ingin dibloomingkan ya perbanyak ini suplai nitrat dan fosfatnya. Nitrat dan fosfatnya dari mana? Misalnya kalau nitrat ini kan hasilnya dari pupuk-pupuk itu banyak. Kalau fosfat ini dari feses, kemudian dari tanah-tanah, itu sumber dari nitrat dan fosfat yang bisa menyebabkan fitoplankton tetap hidup, bahkan bisa blooming ketika tidak banyak yang memakan fitoplanktonnya itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi disebut sebagai fitoplankton karena dia berupa tanaman yang berenang terbawa arus atau drifter. Dia berada pada lingkungan air, berupa protista. Protista itu adalah kelas tinggi ya dari kingdom. Suatu kingdom dari jenis tanaman skala besar yang dia eukariotik sifatnya, bisa uniseluler, multiseluler, bisa protozoa, bisa ganggang gitu ya. Jadi banyak sekali kelas dari kingdom protista. Bisa juga berupa bakteri, mikroalga, dan hampir keseluruhannya merupakan tanaman bersel satu, meskipun juga ada yang berupa eukariotik. Contohnya apa? Cyanobacteria. Cyanobacteria ini adalah kelas alga hijau biru. Ya, disebut sebagai bakteri karena bersel satu. Tapi kalau bakteri itu dia sifatnya mendapatkan makanan dari luar, tapi kalau cyanobacteria dia bisa menghasilkan makanannya sendiri gitu. Kemudian ada kelas diatom. Nah, ini diatomnya. Cyanobacteria ini contohnya spirulina. Kemudian ada kelas diatom. Diatom ini juga jenis alga hijau ya. Biasanya digunakan untuk pakan ikan. Dinoflagellata ini kelas yang menyebabkan blooming alga yang berwarna merah sehingga spesies hewan atau bahkan manusia ketika memakan Dinoflagellata ini juga bisa keracunan. Ya, kemudian ada Coccolithophore, itu adalah jenis fitoplankton yang dia memiliki kalsium karbonat. Jadi dinding selnya terdiri dari kalsium. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah organisme apa yang mampu menghasilkan oksigen sehingga kita bernafas?
Ya sederhana ya, jawabannya adalah fitoplankton. Fitoplankton menyebabkan kita bisa bernafas dan menghasilkan 80% dari oksigen. Nah, ini saya contohkan adalah diatom karena salah satu pakan alami yang sangat dibutuhkan oleh budidaya ikan ya. Diatom ini dia memiliki cangkangnya berupa silika, sangat warna-warni dan sangat cantik jika diamati di bawah mikroskop. Oh, diatom ini pakan ikan yang ada di laut ya. Nah, diatom ini dia sama seperti rumah kaca yang ada di darat gitu ya. Rumah kaca itu kan tetap perlu mendapatkan cahaya. Jadi kalau di rumah kaca itu ada tanaman tetap mendapatkan cahaya. Lah diatom ini dia juga dilindungi oleh gelas kaca dan tetap perlu mendapatkan cahaya dari matahari. Seperti itu. Pertanyaan saya selanjutnya adalah apa sih yang menyebabkan laut itu bisa berbusa? Nah, ini kan ada busa, ada putih-putih gitu. Ini ombak iya, tapi kok ketika nanti ombaknya sudah terbawa lagi ke laut, busanya itu masih ada. Itu kenapa? Ternyata adalah adanya fitoplankton, namanya Phaeocystis. Nah, Phaeocystis ini dia berbentuk bola yang lengket. Dia hidup pada jenis kisaran salinitas yang sangat luas. Jadi tapi dia adalah spesies marine ya, spesies laut. Berarti kan kalau laut salinitasnya harus di atas 5 baru bisa hidup. Kemudian Phaeocystis ini akan bisa blooming saat ada ketersediaan nitrat yang tinggi. Nah, yang putih-putih ini apa? Isinya adalah lemak dan protein hasil penguraian dari Phaeocystis. Dinding selnya ini dari polisakarida ya, jadi dari jenis karbohidrat dinding selnya. Nah, organisme apa lagi nih, fitoplankton jenis apa yang bisa menyebabkan lautan bersinar terang di malam hari? Ini adalah Noctiluca scintillans. Nah, ini ya, dikenal sebagai fitoplankton cahaya matahari malam, memiliki senyawa luciferin. Luciferin nanti yang dikeluarkan akan teraktivasi oleh adanya enzim luciferase. Ya, kalau semester kemarin kita sudah belajar tentang sistem enzim ya, bahwa dia akan teraktivasi jika adanya satu enzim tertentu mempercepat reaksi. Kemudian dia adalah salah satu contoh dari bioluminescence plankton. Ubur-ubur itu juga termasuk dari bioluminescence plankton atau plankton yang dapat bercahaya secara biologis. Nah, selanjutnya adalah apa sih yang menyebabkan terbentuknya air hujan? Nah, salah satunya adalah kokolitofor. Jadi kokolitofor ini dia mengandung kalsium karbonat dinding-dinding selnya. Nah, ini dia kan kalsium karbonat itu kan siklusnya ada pengikatan CO2 juga ya. Jadi CaCO3 dijadikan CaO dan CO2. Nah, ini CO2-nya ini nanti akan berkumpul di awan, jadi menyebabkan hujannya kita itu asam. Itu ya kan, hujan asam ya. pH-nya rendah, salah satunya adalah ini adanya kokolitofor ini menyumbang CaCO3 yang dilepaskan menjadi CaO dan CO2. CO2-nya terbawa ke awan, meningkatkan pH-nya asam. Itu makanya sih hujan kita itu adalah asam sifatnya. Itu perannya dari jenis fitoplankton yang disebut kokolitofor. Nah, ini tadi sekilas sudah saya jelaskan ya. Apa sih yang menyebabkan terjadinya red tide atau pasang merah? Jadi ada blooming alga. Kalau yang warnanya hijau disebut dengan eutrofikasi. Nah, kalau eutrofikasi ini bloomingnya biasanya dari plankton-plankton yang umumnya biasa dimakan oleh ikan,
Tapi karena jumlah ikannya lebih sedikit daripada fitoplanktonnya, maka fitoplanktonnya bisa membludak gitu. Kalau red tide atau pasang merah, ini tadi jenisnya adalah dari Dinoflagellata. Nah, Dinoflagellata ini termasuk dalam kelas fitoplankton yang berbahaya ya, karena dia mengeluarkan senyawa beracun. Nah, senyawa beracunnya ini kadang dikeluarkan pada saat dia mempertahankan diri, tapi juga racunnya ini akan keluar otomatis dengan sendirinya gitu. Sehingga jika terjadi blooming di suatu perairan diakibatkan Dinoflagellata ini, sehingga bloomingnya warnanya merah gitu ya, itu hewan-hewan yang ada di sana, misalnya kerang, remis, itu jangan dimakan karena bisa menyebabkan penyakit ke manusia. Nah, faktor penyebab dari red tide-nya apa saja sih? Yang pertama, biasanya di perairan tersebut itu awalnya ada upwelling. Nah, pertama itu adalah gejala upwelling, yaitu pengangkatan massa air yang kaya akan unsur hara ke permukaan. Nah, kan kita butuh nutrien ya untuk fitoplankton membludak itu selain cahaya matahari. Nah, ini unsur haranya sudah ada nih di permukaan. Setelah upwelling terjadi kan lautnya menjadi tenang. Ya, lautnya menjadi tenang, suhu permukaan lautnya hangat karena kan ada cahaya matahari di situ. Kandungan gizinya tinggi. Nah, ini juga bisa karena adanya akibat hujan dan masuknya air tawar dalam jumlah yang besar sehingga menurunkan pH. Ini akhirnya terjadilah red tide gitu karena semua sumber utama yang dibutuhkan dari fitoplankton untuk memblooming itu ada. Kita next ya. Nah, dampak dari red tide-nya itu apa? Yang pertama adalah perubahan warna dan konsentrasi air secara drastis. Nah, ini warnanya pasti berubah secara drastis. Ini bisa kita lihat di peta saja sudah terlihat ya, warnanya perairannya langsung berubah jadi merah semua. Otomatis hewan yang ada di sini karena yang dikeluarkan adalah senyawa beracun, maka akan menyebabkan kematian massal biota laut. Gitu. Kemudian karena kematian massal biota laut akan menyebabkan adanya perubahan struktur komunitas ekosistem perairan. Hanya hewan-hewan yang tahan terhadap pencemaran saja yang akan bisa hidup di perairan tersebut. Hewan yang lain kalau dia bisa pergi ya bisa langsung bermigrasi ke tempat lain, kalau tidak bisa ya mati. Nah, yang akhir kalau misalnya ini dimakan oleh manusia maka akan menyebabkan keracunan dan kematian. Gitu ya. Karena apa? Dinoflagellatanya ini nih masuk, terutama yang diserang adalah hewan-hewan yang di daerah bentik atau bentos, hewan-hewan bentos yang ada di dasar perairan. Dinoflagellatanya masuk nih ke kerang-kerangan ya, kemudian kerang-kerangannya kita makan, ya sudah kita bisa keracunan dan sampai meninggal dunia. Itu adalah dampaknya dari red tide. Nah, yang terakhir ini, dari mana asalnya bensin? Apakah fitoplankton juga menghasilkan bensin? Nah, jadi ini adalah plankton yang dinamakan foraminifera. Foraminifera, dia memiliki pori-pori. Ukurannya sangat kecil. Tenggelam di dasar laut, bisa membentuk genangan minyak dalam jumlah yang besar. Nah, ini ya. Foraminifera ini terutama adalah sebagai penanda untuk pencarian sumber daya minyak. Gitu. Dia akan menghasilkan yang disebut tes atau shell. Nah, shell ini adalah fosilnya yang dari zaman purbakala, bisa digunakan untuk memperkirakan minyaknya itu, kandungan yang disebut bahan bakar fosilnya itu ya ini. Jadi kira-kira ini nanti mikrofosilnya akan diekstrasi dan dijadikan deposit dari hidrokarbon gitu.
Nah, pakan alami dari fitoplankton apa saja sih yang digunakan untuk budidaya ikan? Ini gambar ini menunjukkan perairannya eutrofikasi ya, atau blooming algae, tapi yang warnanya hijau karena adanya blooming plankton-plankton yang biasanya digunakan sebagai pakan ikan. Nah, jenis-jenisnya ada apa saja? Yang pertama adalah Nanochloropsis, ini jenisnya alga coklat ini. Kemudian ini ada Skeletonema costatum, Chaetoceros, Diatom, Tetraselmis. Nah, yang ini jenis-jenis dari alga coklat emas. Ya. Spirulina ini adalah Cyanophyta atau alga hijau biru. Kemudian Chlorella dan Tetraselmis ini adalah jenis-jenis alga hijau. Nah, kalau alga hijau kan ini kelihatan ya ada klorofilnya di dalamnya. Sangat jelas. Oke, kita sudah selesai tentang fitoplankton. Lanjut ya dengan zooplankton. Zooplankton, oh ini salah tulisan ya. Jadi zoo itu adalah hewan dan plankton yang berenang-renang terbawa arus atau drifter. Bedanya di situ. Nah, tapi namanya zooplankton otomatis dia tidak melakukan fotosintesis ya. Dia juga berada di lingkungan air. Nah, beberapa jenis zooplankton menghabiskan seluruh masa hidupnya melayang di air atau holoplankton dan hanya sebagian fase hidupnya melayang. Kemudian saat menjadi larva atau tumbuh dewasa, dia sudah tidak dalam fase planktonik. Atau disebut sebagai meroplankton. Contohnya apa saja nih? Yang pertama adalah kopepod. Nah, kopepod atau udang-udangan renik ini adalah termasuk jenis holoplankton. Holoplankton itu apa berarti? Holo, menghabiskan seluruh hidupnya pada fase planktonik. Kopepod ini adalah kelompok krustase kecil yang dapat ditemui di laut dan hampir di semua habitat air tawar. Kemudian dia juga membentuk sumber terbesar protein di samudra. Kopepod memiliki ukuran dan bentuk-bentuk yang bervariasi. Kopepod ini kan udang-udangan renik seperti contohnya Artemia ya. Termasuk krustase tapi yang jenis udang-udangan renik. Kemudian next ada ubur-ubur. Ubur-ubur ini jenisnya adalah holoplankton juga. Dia menghabiskan seluruh waktu hidupnya sebagai planktonik. Hanya saja kan planktoniknya dia ada yang akhirnya menjadi besar ya ukurannya ya. Tapi meskipun nanti dia ukurannya menjadi besar atau makro plankton, ubur-ubur kan tidak bisa melawan arus. Sementara karakteristiknya plankton adalah dia akan berenang-renang terbawa arus. Nah, makanya ubur-ubur masuk sampai fase dewasanya ini masuk ke dalam kelas holoplankton. Begitu. Ubur-ubur ini bisa bercahaya ya, jadi dia sama seperti Noctiluca scintillans yang tadi, dia memiliki zat yang menyebabkan ubur-ubur ini bisa bercahaya atau bioluminescence. Kemudian ada larva bulu babi. Nah, ini lucu sekali ya larvanya ya. Namanya larva bulu babi itu Pluteus. Bulu babi kan ketika dia sudah dewasa kan hewan bentos ya. Dia menetap di dasar perairan, bulu babi itu. Nah, bulu babi ini makanya termasuk ke meroplankton. Jadi sebagai larva, Pluteus akan melayang di lautan sebagai plankton. Ketika sudah dewasa, maka akan mulai tenggelam ke dasar, berubah menjadi bulu babi, ukuran kecil hingga nanti menjadi dewasa. Tuh. Kemudian ada larva kepiting atau zoya. Ya, jadi kalau di kepiting itu ada beberapa fase. Zoya, meses, instar. Nah, ini adalah fase zoya, fase yang paling terkecil dari kepiting. Itu dia masih bersifat planktonik. Nah, kepiting makanya disebut sebagai meroplankton. Karena apa? Ini sama seperti bulu babi. Ketika berupa plankton, zoya akan melayang di lautan dan menangkap makanan. Setelah dewasa, zoya akan tenggelam ke dasar laut dan berubah menjadi kepiting mungil. Baru nanti
membesar lagi menjadi dewasa begitu. Kemudian adalah larva siput laut atau disebutnya veliger. Siput laut ini dalam bentuk larva merupakan meroplankton. Siput kan juga hewan bentos ya, maka si veliger ini setelah dewasa akan tenggelam ke dasar laut dan bermetamorfosis menjadi siput. Kemudian larva ikan atau fry. Nah, jadi fry ini juga bisa masuk ke dalam plankton ya, karena kita melihat definisi plankton secara umum adalah hewan kecil yang berenang-renang di perairan gitu. Larva ikan termasuk ke meroplankton pada saat fase kecilnya saja. Loh Bu, pada saat fase besarnya kan si larva ikan ini kan juga berenang. Tapi pada saat ikan sudah besar, larva ikan kan ikan dewasa kan tidak bisa ketika ada arus itu dia bisa melawan ya, jadi bisa melawan arus. Sementara karakteristik plankton seperti ubur-ubur yang sudah besar pun ubur-ubur tidak bisa melawan arus gitu. Makanya untuk ikan yang sudah dewasa itu dia tidak termasuk ke plankton. Oleh sebab itu larva ikan masuk ke meroplankton. Sementara kalau ubur-ubur dia masuk ke holoplankton. Itu bedanya adalah seperti itu. Sama-sama berenang hingga di fase dewasa, yang satu bisa melawan arus, yang satu tidak bisa melawan arus. Kita lanjutkan, ada lagi amuba. Nah, amuba ini kalau diamati di mikroskop cantik sekali ya amuba. Amuba ini termasuk ke holoplankton ya, jadi seluruh fase hidupnya itu dia bersifat planktonik. Amoeba ini adalah jenis protozoa atau bersel satu yang berbentuk seperti jelly, dan dia termasuk salah satu pakan alami larva ikan yang termasuk ke dalam infusoria. Infusoria itu biasanya pakan untuk telur yang baru saja menetas menjadi larva. Jadi sangat kecil ukurannya ya. Kemudian, nah ini Euglena. Ini yang hewan yang unik ya untuk saya ya. Jadi Euglena ini adalah dibilang hewan iya, dibilang tanaman juga iya. Kenapa dibilang tanaman iya? Itu kita lihat di bagian dalam tubuhnya terdiri dari banyak sekali klorofil ya. Jadi di dalam tubuhnya Euglena itu hampir seluruh spesies bentuknya seperti itu. Di bagian ujungnya itu lebih cekung dan satu sisi lainnya itu lebih cembung bagian posteriornya. Nah, Euglena ini dia memiliki klorofil di seluruh bagian dalam tubuhnya. Dia bersel satu, tapi Euglena ini ketika tidak ada tanaman, tidak ada cahaya matahari untuk berfotosintesis, Euglena akan mencari makanan sendiri. Jadi dia akan memakan organisme yang lebih kecil ketika tidak ada cahaya, seperti amoeba, paramecium itu kan lebih kecil ya daripada Euglena ukurannya. Nah, ketika tidak ada cahaya, ini yang warna merah-merah ini digunakan sebagai indikatornya ya. Jadi ketika tidak ada cahaya, merah-merahnya ini menjadi antenanya untuk mencari makanan bagi si Euglena. Euglena ini juga ada predatornya ya, yang memakan Euglena ini biasanya jika di perairan alami itu adalah jenis-jenis ikan kecil, kata, remis, salamander itu juga memakan Euglena ini. Nah, kemudian ada rotifera. Rotifera ini adalah zooplankton yang sangat penting pada air tawar. Biasanya digunakan sebagai pakan larva ikan. Kemudian dia berkontribusi terhadap dekomposisi bahan organik tanah. Rotifera ini spesies alami dari air laut, sehingga kalau kita ingin mengkultur rotifera harus menggunakan air laut atau garam tambahan ya. Nah, untuk rotifera ini dia
berasal dari kata rota atau roda dan vera artinya membawa. Nah, ini jenengan lihat ya, ini ada seperti di bagian dekat ini adalah mulut, ini di bagian anteriornya. Ini adalah sebenarnya adalah mulut, dan di sini ada untuk pergerakannya dia memutar. Ini adalah bagian lengan, dan di sini untuk memutar, di sini untuk mulutnya dia dimasuk sebagian sini. Jadi dia memutar seperti roda, rotivera itu pergerakannya. Rotivera ada di lab kita, insya Allah kalau masih hidup bisa dicek di lab basah ya, di lab bawah itu rotivera. Bisa dilihat di bawah mikroskop nanti pergerakannya seperti apa. Selanjutnya adalah stentor. Stentor ini juga biasanya digunakan sebagai pakan alaminya ikan, tapi tidak lebih terkenal daripada si rotivera karena kandungan gizinya lebih tinggi yang rotivera. Nah, stentor ini dia bentuknya seperti trompet. Dia termasuk filter feeder. Artinya apa kalau filter feeder? Semua jenis zat atau nutrisi yang ada di lingkungan itu akan diserap oleh dirinya. Gitu. Filter feeder. Jadi memakan melalui dari filternya ini. Dia memfiltrasi ketika lingkungannya di situ ada kandungan nitrogen, ada nutrisi karbohidrat, yaitu yang nanti akan dimasukkan ke dalam tubuhnya dia. Itu jenisnya stentor. Dia termasuk siliata dan protozoa. Nah, untuk stentor ini juga dia bergeraknya memutar, tapi yang di sini yang memutarnya. Ya, ada bersilia, rambut getar. Nah, ini digunakan untuk bergerak dan mencari makan. Nah, selanjutnya adalah paramecium sp. Nah, paramecium ya. Paramecium ini adalah sama seperti amuba, jenisnya protozoa. Kemudian dia termasuk endosimbiotik dengan ganggang hijau. Artinya apa? Memberikan nutrisi dan memberikan perlindungan dari predator. Contohnya adalah simbiotik antara Didinium nasutum, ganggang hijau, dengan paramecium. Paramecium ini adalah protista dan eukariot. Nah, terutama menyusun infusoria utama bagi larva ikan. Seperti yang tadi saya sampaikan, infusoria adalah pakan alami fase awal. Jadi ketika telur menjadi larva itu diberikan infusoria. Jadi penyusun infusoria utamanya adalah paramecium, yang kedua adalah amuba. Paramecium ini ada di berbagai macam perairan, dari tawar hingga laut itu ada paramecium. Nah, itu adalah yang bisa saya sampaikan ya pada hari ini. Jika ingin ada yang ditanyakan silahkan ditulis di chat grup. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.